Global Prize episode 629. Pembantaian anggota Eclipse Moon. Taman Xingxin pun memberitahukan kepada semuanya bahwa orang yang dicari ada di balik kontainer. Dua teman Xiao Miao pun langsung menyanggupi untuk menangkap mereka berdua. Xiao Miao pun menyuruhnya agar cepat menangkapnya. Xingxin yang melihat Zhang Yi dan kedua temannya berangkat, entahlah sampai kapan ruang dimensi Kak Zhang Yi bisa bertahan. Ucap Xingxin khawatir. Zhang Yi yang dari tadi terus memegang senapan dan terus membidik dan bergumam dalam hatinya. Jika saya menembak mungkin ini tembakan paling tepat. Ternyata dia sedang melihat keadaan Liang Yangyu yang sedang bertarung. Dia tidak menembak lawannya, yaitu Matsukata. Karena Liang Yue berasal dari keluarga seni bela diri. Jadi Liang Yue menjunjung tinggi etika bertarung. Aku tidak akan ikut campur. Aku hanya akan menonton saja. Jika dia kalah, karena ketakutannya, itu bukan salahku, ucap Zhang Yi. Dari teropong senjata Zhang Yi, terlihat Liang Yue yang bersiap-siap menyerang Matsukata yang tinggal satu tangan. Ketika Liang Yue merasa Matsukata sudah berada dalam jangkauan pedangnya, dia langsung mengayunkan pedangnya sekuat tenaga. Brak! Suara pedang Liang Yue mematahkan pedang Matsukata. Tidak sampai di situ saja, setelah pedang Matsukata patah, badannya pun ikut terbelah. Karena saking kuat ayunan pedang Liang Yue. Dalam sekaratnya Matsukata bertanya-tanya, bagaimana dia bisa sampai kalah. Pedangnya pun jatuh. Setelah mengalahkan Matsukata, Liang Yue berkata, konon pedang-pedang legendaris dari zaman dahulu, keterampilan yang sudah tak terasa, mereka terjebak dalam sejarah tak ada kemajuan. Tanpa melihat jauh ke depan, bagaimana jalan yang akan dilalui? Apakah orang seperti itu yang dinamakan ahli seni berpedang? Liang Yue pun menebas leher Matsukata dengan santai. Setelah menebas leher Matsukata, Liang Yue membawanya sebagai bukti kepada Zhang Yi atas kemenangannya melawan Matsukata. Tetapi Zhang Yi tidak begitu bahagia atas kemenangan Liang Yue. Karena pertarungan yang sebenarnya baru dimulai, sebab Zhang Yi tidak kuat lagi menahan Seiichiro di dalam dimensinya. Lalu Zhang Yi membuka portal besar untuk mengeluarkan Seiichiro dari dimensinya. Setelah Zhang Yi mengeluarkan Seiichiro dari dalam dimensinya, Zhang Yi kaget karena burung-burung api Seiichiro menyerangnya. Dia pun membuka kembali portal dimensinya untuk menghindari burung-burung Seiichiro. Setelah berhasil menghindari serangan burung, Zhang Yi bergumam dalam hatinya, untung saja aku lari dengan cepat. Sekarang tinggal melihat apa yang mereka lakukan. Terlihat Seiichiro yang masih tergeletak tidak sadarkan diri. Beberapa saat setelah Zhang Yi bersembunyi, Seiichiro pun terbangun. Dia kebingungan melihat sekitar, karena berbeda dengan keadaan di ruang dimensi. Zhang Yi, ternyata efek dari ruang dimensi bisa membuat hilang ingatan. Seiichiro melihat sesosok yang sangat familiar dengannya, ingatan dia pun mulai sedikit pulih. Dia pun berkata, Zhang Yi, saya adalah Seiichiro, ketua tim Eclipse Moon. Aku ingin menguasai wilayah Jiangnan dari negara Haksu. Aku ingin memberikan tanah subur kepada faksi yang bergabung bersambung. Untuk menjamin kelangsungan hidup, Seiichiro berbicara dengan keadaan setengah sadar. Setelah dia ingat semuanya, dia berteriak, aku ingin membunuh pria yang bernama Zhang Yi. Setelah selesai, Seiichiro berteriak. Bailey memerintahkan semuanya untuk menyerang Seiichiro. Terlihat semuanya berlari ke arah Seiichiro. Tak lupa Xingxin memerintahkan Kanute yang masih dalam pengaruh kekuatannya untuk menyerang Seiichiro. Sementara itu di balik kontainer terlihat Zhang Yi dan kawan lainnya sedang bersantai menunggu hasil pertarungan Bailey dan kawan-kawan. Zhongsheng meminta sebatang rokok kepada Zhang Yi. Dengan santai Zhongsheng berkata kepada Zhang Yi, kamu tidak ada di samping mereka. Apakah mereka bisa mengatasi semuanya? Zhang Yi menjawab bahwa dua teman dekatnya sudah mempunyai kemampuan lumayan. Dia tambah kekuatan dari tim Bailey. Zhang Yi merasa tidak akan ada masalah apapun. Setelah selesai menjawab, tiba-tiba terdengar suara keras dari atas mereka. Dan ternyata itu adalah Kanute yang terlempar keras. Tanpa merasa panik sedikit pun, Zhang Yi dan teman-temannya melihat ke arah Kanute yang tertancap ke dalam salju. Tunggu episode selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.